Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Oke ya. Pagi, Pak. Oke ya, sehat-sehat semua ya. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, KM, Pak Uji, mana Pak Uji? Ya, ada Pak, silakan. saya Pak. Iya, ya silakan pimpin doa dulu. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, baik. Di sini Bapak lihat ya, untuk kebersihan udah bagus ya. Ini tiketnya siapa tadi? Ini harus diapresiasi nih. Saya, Pak. Wah, mantap sekali nih. Good. Oke ya. Nah, tahu nggak untuk materi hari ini? Nggak tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Ya, udah disampaikan untuk materi pertemuan hari ini. Itu Bapak akan menyampaikan terkait jurnal umum, gitu ya. Di sini, baik anak-anak, untuk materi jurnal umum ini itu bertujuan untuk menjelaskan siswa, siswa mampu menjelaskan jurnal umum dan mampu melakukan pencatatan pengeluaran atau penerimaan kas dan penjualan jasa ke dalam jurnal umum dengan baik dan benar, gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kalau kita ingin mengerjakan jurnal umum itu ada hal yang bisa kita anggap sangat penting gitu ya, dan tidak bisa kita anggap remeh gitu. Kita harus paham dulu dengan yang namanya definisi akun, penggolongan akun, dan saldo normal dalam akuntansi gitu. Nah, itu udah kita bahas ya untuk minggu kemarin ya. Cuman di sini akan saya cek lagi gitu ya. Akan saya cek lagi ke pemahaman kalian tentang materi yang saya sampaikan minggu kemarin gitu ya. Nah, di sini saya akan bertanya dulu ya tentang akun, penggolongan akun, dan saldo normal dalam akuntansi. Nah, saya coba tanya nih sama siapa ya? Sama Pina aja ya. Ya, Pina. Gitu. Saya ingin nanya nih tentang akun. Apa itu akun piutang? Piutang itu apa, Pina? Akun piutang itu apa ya? Harta kita tapi masih ada di pihak lain gitu, Pak. Masih di pihak luar yang belum kita terima. Oh iya, betul ya. Bisa bersumber dari penjualan jasa juga gitu ya. Atau kalau perusahaan dagang dari penjualan barang, betul sekali gitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke ya. Nah, itu untuk piutang. Saya nanya lagi nih tadi ke Pina. Untuk piutang ini tergolong ke akun apa, Pina? Akun Aktiva Lancar, Pak. Oke, Aktiva Lancar, betul sekali ya. Dan memang piutang ini tergolong ke dalam akun Aktiva Lancar dan merupakan bagian dari akun harta atau aset gitu ya. Dan aset itu harta, itu saldo normalnya itu kalau dalam mana dia bertambah di debit di kredit, ingat. Kalau bertambah itu di sebelah debit, Pak. Oke, wah good sekali nih, kayaknya nih memperhatikan nih. Oke ya. Nah, selanjutnya nih saya satu lagi lah, biar saya yakin bahwa pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ini mana Wati, Neng Wati mana? Ada ya? Oh, ada itu di sebelah pojok kanan bawah. Oke. Ini Wati, saya ingin bertanya nih. Minggu kemarin kamu hadir kan? Hadir ya? Kemarin hadir. Ya. Oke. Nah, yang saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan utang? Utang adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan bisa berupa uang atau jasa pada suatu saat tertentu pada masa yang akan datang. Oh, gitu ya. Gitu ya.
Betul sekali ya. Itu utang itu merupakan jadi apa? Kewajiban yang harus dibayar perusahaan sebagai akibat transaksi di masa lalu. Biasanya seperti itu. Oke, itu udah benar sekali. Tepuk tangan lagi dong. Oke ya. Ini mohon maaf nih, di Bapak agak berisik. Oke ya. Nah, selanjutnya, saya belum absen kayaknya nih. Belum absen nih, belum nanya sama Pak Uji nih. Oke. Pak Uji yang nggak hadir siapa Pak Uji? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Hadir semua. Iya. Nih, Sugan itu hadir kayak. Dia hadir ya Alhamdulillah semuanya. pada sehat, Pak. Iya. Alhamdulillah. Oke ya. Nah, itu. Jadi ya kita sudah pahami itu ya, di mana kita itu dalam mengerjakan jurnal umum itu atau penjurnalan itu kita tidak bisa lepas dari 3 komponen itu. Yang pertama itu adalah definisi akun, yang kedua itu adalah penggolongan akun atau pengelompokan akun, dan yang ketiga itu adalah saldo normal dalam akuntansi ya. Kalau di sini kita perusahaan jasa, tentu kita perusahaan jasa ya, saldo normal perusahaan jasa, di mana di dalamnya itu ada harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Ya, itu saja. Oke. Nah, selanjutnya di sini kemarin Pak Uji itu yang LKPD ya sama bahan ajar dari Bapak sudah dibagikan belum? Udah, Pak. Sudah dibagikan. Oke ya. Nah, itu sengaja saya bagikan minggu kemarin. Tujuannya itu agar agar kamu bisa melihat-lihat terlebih dahulu sebelum pelajaran hari ini, gitu ya. Silahkan dibuka dulu, sembari saya akan menyiapkan materi saya. Silahkan. Oke, sudah tampil belum Bapak? Ibu Pak Uzi? Udah, Pak. Sudah. Udah keren, Sudah. Pak. Sudah, Wah, Pak. Jelas. Wah, jelas ya. Jelas. Ya, memang tulisannya gede-gede nih. Oke ya. Nah, di sini tapi ini wajah saya kok gak kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Ada. Ada. Ya, Ada. oke. Oke ya. Nah, di sini ada pengertian jurnal. Gitu ya. Nah, ini kan kita akan bahas hari ini adalah jurnal umum. Nah, kita bahas itu jurnal itu apa. Nah, di sini bisa diartikan, di sini jurnal berasal dari kata jurnal. Itu berasal dari bahasa Itali yang artinya itu buku harian, gitu ya. Dan jurnal yang kita maksudkan di sini itu adalah jurnal keuangan. Nah, jadi bukan jurnal harian yang kita maksudkan, tapi jurnal keuangan yang di dalamnya itu tentu biasanya itu ada jurnal umum dan ada jurnal khusus. Nah, di sini jurnal diartikan jurnal adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Yang artinya jurnal itu harus dicatat secara runut berdasarkan tanggal dan waktu kejadian, seperti itu. Oke ya. Saya next saja. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk jurnal, gitu ya. Di sini yang kita bahas adalah jurnal umum. Nah, sampai sini dulu ada ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, masih jelas ya? Masih Jelas. jelas. Oke. Nah, di sini pada jurnal umum ini ada beberapa kolom ya. Ada beberapa kolom gitu. Kita lihat tampilannya di sini. Yang pertama itu kolom tanggal, kolom nomor bukti, keterangan, referensi, debit dan kredit. Nah, untuk mengisinya itu pertama itu kolom tanggal itu kita isi dengan tanggal, bulan dan tahun. Tahun apa? Tahun periode akuntansi. Tanggalnya itu tanggal transaksi dan bulannya itu bulan pada saat kegiatan pencatatan itu dilakukan. Nah, di situ ya. Yang selanjutnya adalah nomor bukti. Kita lihat nomor bukti itu dia ada pada dokumen transaksi. Itu bila mana ya pencatatan kita itu bersumber dari dokumen transaksi ya, bisa berupa faktur, bisa berupa retur atau apa gitu ya.
Dan selanjutnya di sini ada kolom keterangan ya. Kolom keterangan itu diisi nama akun atau perkiraan yang akan dijurnal, dan kolom referensi itu pada jurnal umum biasanya diisi dengan kode akun ya. Dan yang selanjutnya kolom debit dan kredit itu biasanya diisi dengan saldo perkiraan. Nah, itu biasanya disesuaikan ya, disesuaikan dengan pengaruh transaksi tersebut terhadap jurnal. Itu ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Jelas, Pak. Oh, jelas. Alhamdulillah. Oh ya, enggak ada. Saya lanjut atuh. Nah, ini yang kita bahas minggu kemarin nih, tentang saldo normal dan penggolongan akun. Nah, untuk saldo normal di sini saya tampilkan pertama itu aset ya. Aset bila mana dia bertambah, ini sekedar apa? Mengingatkan kembali ya, karena saya yakinkan kalau kamu tidak menguasai saldo normal dan penggolongan akun, saya jamin kamu akan kesulitan mengerjakannya, gitu, mengerjakan akun-akun yang atau jurnal umum nanti. Pertama itu dia aset ya. Aset itu dia kalau bertambah itu di debit ya, dan kalau berkurang itu di kredit. Dan saldo normal aset itu adalah debit gitu ya. Yang kedua itu adalah hutang kewajiban atau biasa kita kenal dengan liability gitu ya. Di mana liability ini kalau dia bertambah itu di kredit gitu ya. Kalau berkurang di debit, dan saldo normalnya itu adalah saldo kredit seperti itu. Dan selanjutnya ada modal atau ekuitas atau kita kenal equity. Bila mana dia bertambah itu dia di kredit, berkurangnya di debit, dan saldo normal kredit. Nah, biasanya di sini saya di dalam modal itu ada pripe ya, tapi saya pisah ke bawah saja pripe gitu ya. Nah, selanjutnya ada pendapatan. Nah, sama pendapatan saldo normalnya dengan modal itu kalau dia bertambah di kredit, kalau berkurang di debit, saldo normal kredit gitu. Dan beban itu saldo debit ya untuk bertambahnya, dan kredit untuk berkurang, dan saldo normal itu debit. Untuk pripe itu sama dengan modal, cuman dia akun kontra terhadap modal tersebut, ya dia berbeda gitu ya. Tapi untuk kode akunnya itu biasanya dia masuk ke kode akun modal. Itu cuman untuk pripe ini dia bila mana dia bertambah itu di debit. Seperti itu ya. Makanya nanti itu akan ada berbeda sedikit. Oke. Selanjutnya itu untuk penggolongan akun itu bisa dilihat tadi di LKPD yang Pak Uci bagikan ya. Itu ada di situ penggolongan akun sangat lengkap sekali, mulai dari aset ya, mulai selanjutnya ada kewajiban, modal, pendapatan, beban, dan pripe itu sudah sangat jelas sekali, dan saldo normalnya pun sudah saya simpan di situ. Jadi kamu tinggal lihat saja gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Tidak. Aduh, tidak ada lagi pertanyaan, Tidak, Pak. Tidak. Oke lah. Paham ya, alhamdulillahnya. Kelas ini memang agak pinter-pinter anaknya. Good. Oke ya. Pinter, Pak, pinter. Apalagi itu Dik-Dik ya. Kemarin ranking berapa Dik-Dik? Ranking 2 ya? 2 terakhir. Turun sekarang, Pak. Wah, 2 terakhir. Turun? Oh iya. 10. Ada. Jadi 1. Oh, 10. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke transaksi ya. Oh, ini ngeblank. Sorry. Kita masuk ke contoh transaksi. Nah, ini ada contoh kasus. Nah, ini ya. Ini contoh kasus. Di sini saya akan baca dulu dong ya. Contoh kasus 1 di sini. Pada tanggal 1 Juli 2019, Nyonya Diana ya merintis sebuah usaha dengan nama Diana Fotokopi ya. Di sini Nyonya Diana menginvestasikan uang tunai sejumlah 10 juta dan 1 unit atau mungkin berapa unit saya nggak tahu di sini ya, tidak jelas, mesin fotokopi senilai 30 juta, mungkin 2 unit di sini ya sebagai modal awal. Dan di sini kita buat format jurnal umumnya. Nah, ini udah ada ya. Tadi format yang tadi sudah saya pindahkan di sini ya. Di mana pada format itu ada tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi debit dan kredit. Sebenarnya boleh juga sih untuk kolom nomor bukti itu tidak ada, ya tidak apa-apa. Tapi memang seharusnya itu ada gitu ya, karena kalau kita mencatat dari dokumen transaksi,
tentu ya pada dokumen transaksi itu ada yang namanya nomor bukti gitu. Cuman saya di sini akan mencontohkannya itu dari rekap soal yang berbentuk soal cerita gitu ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin bisa di pertemuan depan atau pertemuan depannya lagi kita coba dengan bukti transaksi yang sesungguhnya gitu ya. Nah, selanjutnya pertama cara mengisinya itu adalah kita masukkan tanggal transaksinya terlebih dahulu. Ya, kita masukkan dong. Nah, tanggalnya berapa? Tanggal 1. Nah, Juli, tanggal Pak. 1. Ya, gimana Pak? Iya, tanggal 1 Juli maksudnya, Pak. Maaf. Oh, betul. Iya, iya. Iya, tanggal 1 Juli ya. Di sini udah saya tuliskan ya. 2019, 1 Juli. 2019, betul sekali. Gitu ya. 1 Juli 2019 gitu. Nah, lihat transaksinya di sini. Kita sebelum kita menginput ke dalam jurnal, tentu kita harus analisis terlebih dahulu jurnal tersebut, transaksi tersebut. Ya, gitu ya. Nah, kita coba kita analisis. Di sini, Nyonya Diana itu menginvestasikan uang tunai sejumlah 10 juta. Nah, kalau Nyonya Diana menginvestasikan uang tunai 10 juta ke dalam perusahaan dengan nama perusahaan tersebut Diana Fotokopi, maka kita lihatnya itu jangan dari sudut pandang Nyonya Diananya ya, tapi kita lihat dari sudut pandang entitas ekonominya atau perusahaannya gitu ya. Perusahaan apa? Perusahaan Diana Fotokopi. Nah, di sini Nyonya Diana menyetorkan uang tunai. Tentu Diana Fotokopi menerima gitu ya, menerima uang tunai senilai 10 juta gitu. Nah, kalau dia menerima uang tunai, maka kita lihat akun apa sih yang menjelaskan tentang uang tunai. Silahkan dilihat tuh pada LKPD ya, atau pada bahan ajar, pada bahan ajar. Akun apa? Akun kas. Betul sekali ya. Wah, betul sekali itu. Akun kas. Nah, di sini kan kita lihat menerima uang tunai kan karena Diana menginvestasikan, maka Diana Fotokopi menerima. Kalau kita menerima uang tunai, tentu uang tunai itu akan bertambah atau berkurang? Nambah, Pak. Tambah, betul. Nambah banyak. Uang tunai, wah tambah banyak gitu ya. Tambah banyak. Akan bertambah. Tadi kita asumsikan masuknya itu ke kas. Kas itu kalau bertambah di debit, di kredit. Debit, Pak. Debit. Betul. Kita coba dulu, kita list kasnya. Kita masukkan kemana? Ke debit. Berapa saldonya? 10 juta, Pak. 10 juta. 10 juta, Pak. Oke. Selanjutnya di sini kita lihat pada transaksi dia juga selain memberikan uang tunai atau cash sebesar 10 juta, dia juga menginvestasikan mesin fotokopi ya senilai 30 juta. Nah, kita lihat mesin fotokopi ini tergolong ke akun apa sih? Kita lihat ya pada pada pengelolaan akun ya. Pada masuk ke mana? Ke harta ya. Aset tetap. Aset tetap, betul. Ya, betul sekali Tina. Ke debit, Pak. Oh, betul. Wah, ini udah tauhid nih, udah tahu nih kayaknya nih. Udah terbaca nih. Karena yakin ini Dik ini membaca waktu malamnya ya. Oke. Nah, di sini kita masukkan mesin fotokopinya dan selanjutnya kita masukkan ke mana tadi? Ke debit ya. Nominalnya berapa? Debit. 30 juta. 30 juta. Betul. Oke ya. Selanjutnya di sini kita lihat kan memang harus dalam pencatatan itu kita itu kan double entry. Artinya ada debit itu harus ada kreditnya sih. Kreditnya apa? Nah, di sini yang di debitnya udah ada kas sama mesin fotokopi sesuai dengan pada transaksi ya. Apa di kreditnya? Nah, kas dan mesin fotokopi itu bertujuan untuk apa? Untuk Modal, Pak. Modal. Nah, betul Tina. Gitu ya. Modal, Pak. Tuh kita masukkan modal di sini ya. Kredit, Dan Pak, di kredit. Berapa, weh? 40 juta. 40 juta, weh. 40 juta. Good. 10 juta, Sampai Pak. sini ada pertarusan nggak? Sudah cukup jelas, Pak. Jelas sih, Pak. Waduh, cukup Jelas, jelas. paham. Oke ya. Oke, selanjutnya itu
kita masuk ke transaksi yang kedua. Ya, masuk ke transaksi yang kedua. Oke ya, kita coba di sini. Pada tanggal 4 Juli 2019 dibeli peralatan kantor ya seharga 5 juta rupiah dari toko Wijaya. Nah, itu kita beli apa namanya? Beli peralatan nih ceritanya. Baru dibayar 2 juta. Waduh, ini kayaknya ini yang seperti ini. Ngutang ini kayaknya. Ngutang. Ya, ini Dik kayaknya suka ngutang ke kantin. Dan sisanya akan dibayar bulan depan. Nah, oke, kita apa namanya? Kita buat jurnal umumnya seperti ini. Oke. Kita masukkan tanggalnya dulu. Tanggal 4. Nah, kita analisis transaksinya. Oke, kita analisis. Dibeli peralatan kantor. Oke, seharga 5 juta. Kalau kita membeli peralatan kantor seharga 5 juta, ya, tentu peralatan tersebut akan bertambah atau berkurang. Nambah. Bertambah, Pak. Bertambah ya? Tambah, Pak. Betul. Saya punya hobi mania ya. Saya punya burung 2 ekor misalkan di rumah. Saya beli lagi 1. Jadi 3 dong, nggak jadi berkurang gitu. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita masukkan keterangannya itu perlengkapan kantor. Gitu, sesuai dengan Peralatan, Pak. Hah? Perlengkapan. Tadi Bapak bilangnya perlengkapan. Sengaja. Bapak salah ngomong, Pak. Enggak, itu Seletor. Cari perhatian biasa. Berarti kalian memperhatikan. Iya, Pak, baca, Iya. Pak. Oke. Jadi di sini peralatan kantor. Nah, di sini peralatan kantor itu termasuk ke dalam akun apa? Tunggu dulu, stop dulu nih. Saya pengen nanya nih. Saya pengen itu yang diam-diam aja tuh di belakang tuh. Siapa ya itu yang Pak Uji? Wah, Pak Uji nih. KM Captain. Oke. Pak Uji, saya ingin nanya nih. Peralatan kantor itu tergolong atau termasuk ke dalam golongan akun apa? Aktiva, Pak. Wah, benar sekali. Wah, kamu diam-diam rayap nih. Kamu hebat juga. Betul. Masuk ke dalam Kayak aktif. cicak ya, Pak. Masuk ke dalam aktiva gitu. Oke, saya nanya nih. Untuk aktiva, Pak Uji, kalau bertambah di debit di kredit? Di debit, Pak. Di debit. Kita masukkan. Ya, berapa saldonya, Pak Uji? Peralatan 5 juta, 5 Pak. juta. Oke, waduh, Iya. benar juga nih Pak Uji. Good ya. Selanjutnya di sini kita lihat ya. Kita lihat di sini baru dibayar 2 juta. Artinya enggak dibayar keseluruhan gitu. Baru dibayar 2 juta. Nah, kalau Berarti kas. betul sekali. Kasnya bertambah berkurang, Pak Uji? Berkurang, Pak, di kredit. Karena membayar 2 juta. Di kredit kita tulis ya. Oke, kasnya di kredit sebesar 2 juta. Oke, di sisi lain tentu ya, kita kan peralatannya itu 5 juta. Dibayar 2 juta. Sisanya itu jadi apa? Utang, Pak. Utang, Pak. Oke, jadi utang ya, kita masukkan utang dan di kreditnya itu 3 juta. Atau selisih dari saldo perlengkapan dan kas yang dibayar tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jelas sih, Pak. Jelas, Oke. Pak. Jelas, Ada, Pak. Pak Uji, saya sampai jam berapa, Pak Uji? Ya? Saya sampai jam berapa? 10 menit lagi, Pak. Waduh, 10 menit lagi nih. Oke. Gitu ya. Nah, saya coba jelaskan di sini ya. Jadi saya berharap itu bukan kalian seperti ini. Bukan kalian melihat dari soal ini kalian mengerjakan jurnal umum seperti ini. Bukan itu sebenarnya harapan saya di sini. Tapi harapan saya itu kalian mampu menganalisis ya, menganalisis transaksi ini sehingga dijadikanlah atau dibentuklah sebuah jurnal umum. Nah, itu poinnya gitu ya. Karena kalau hanya hanya mengerjakan saja ya, mengerjakan seperti itu, saya rasa misalkan seperti ini. Misalkan kalau ada transaksi penjualan secara kredit itu ya, pasti jurnalnya itu udah pasti munculnya itu piutang dan penjualan seperti itu. Kalau secara tunai pasti kas dan penjualan seperti itu. Nah, kalau hal seperti itu
itu bisa dikatakan menurut saya itu apa namanya? Itu seperti insting itu, ya. Pembiasaan. Kalau soal seperti ini, maka jawaban seperti ini, gitu ya. Tapi harapan saya bukan itu, tapi kamu mampu menganalisis gitu ya dari transaksi ini dan dihasilkan sebuah jurnal umum, gitu ya. Kita berpikir tingkat tinggi gitu ya, menganalisis yang hot-hot gitu ini kan. Yang high order thinking skills gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa beberapa soal lagi ya, beberapa soal lagi ke depannya itu ini ya, ini contoh kasus 3 ya. Nah, ini jurnal umumnya. Oke. Oke, itu sebenarnya ini untuk materi yang ini, untuk soal-soal ini itu sudah ada di di LKPD ya, di LKPD kalian gitu ya. Di LKPD kalian itu bisa dilihat itu sama dengan apa yang saya presentasikan, itu soalnya demikian gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut saja, kita selesaikan ya. Ini pre-memori. Oke, percepat. Oke ya. Oke, kita sudah sampai ya ke contoh kasus 6 dan kalian sudah bisa mengerjakannya gitu ya. Alhamdulillah dengan kita bekerja bersama seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya punya sebuah tugas mulia buat kalian. Gitu ya. Saya punya tugas mulia ya buat kalian gitu ya. Di sini perhatikan. Oke. Buka pada pada LKPD-nya gitu, buka pada LKPD-nya, silakan. Nah, itu ada tugas kelompok. Nah, itu bisa dibaca ya. Pada tugas kelompok ini di mana kalian akan berinteraksi ya dan mengerjakan soal-soal tersebut ya. Masing-masing itu siswa mengerjakan. Ya, kalian mengerjakannya itu berkelompok, tapi di LKPD masing-masing kalian itu mengerjakan juga. Nah, itu ya. Dan kalian nanti akan mempresentasikan itu di depan kelas seperti itu. Nah, per kelompok itu nanti kalian ditugaskan untuk mengisi 3 transaksi saja. Tapi bukan berarti kalian mengerjakannya hanya 3 transaksi. Kalian kerjakan semuanya gitu. Nah, tapi di sini pada pada prakteknya nanti yang akan dipresentasikan itu hanya 3 transaksi saja secara acak. Seperti itu. Silahkan kalian diskusi, monggo. Oke ya. Wah, good nih. Udah pada siap semua, udah selesai katanya barusan Pak Uji. Selesai, Bapak. Wah, good. Yang lainnya. Apa? Yang lainnya? Yang lainnya belum ya? Oke, Ai, gimana itu? Udah? Udah, Pak. Udah? Kelompoknya sama siapa, Ai? Sama Ade sama Nenek, Pak. Oh, iya. Oke, sudah. Ini kalau sudah, kita presentasikan ke depan dan saya pengen lihat tuh LKPD-nya itu, saya pengen lihat dulu hasil pengerjaannya itu per kelompok. Kelompok siapa dulu yang tampil ke depan? Atau Bapak tunjuk? Tunjuk aja, Pak. Tunjuk aja. Biasanya kalau saya menunjuk itu, saya lihat dari yang kalau nggak paling baik, paling pintar, paling malawidang, seperti itu ya. Nah, saya lihat nih, kayaknya ini paling sergap ini kalau bahasa Sundanya itu. Oke, ini silahkan Pak Uji aja yang presentasi, gitu ya. Silahkan sama kelompoknya, monggo. Rememori, gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini baik. Oke, kita kan sudah mempresentasikan tentang materi tentang jurnal umum ya. Kalian sudah mengerjakan 24 soal tersebut ya, atau 24 transaksi tersebut, dan kalian sudah mempresentasikan, dan hasil presentasi kalian sudah saya nilai dan LKPD-nya pun sudah saya kembalikan lagi pada kalian. Nah, di sini saya khawatir gitu.
kan kita kerja kelompok tuh. Saya khawatirnya dari kelompok itu ada yang memperhatikan, ada yang ikut mengerjakan, ada diam saja. Nah, atau ada yang kesulitan tapi nggak bertanya. Nah, saya sudah sediakan di sini penguatan-penguatan materi dari ke-6 dokumen transaksi tadi atau transaksi tadi ya. Itu kalau bila mana kamu merasa kesulitan gitu, kamu tinggal buka saja ya, di apa namanya? Di YouTube saya. Bukan promosi ya. Hati-hati itu harus subrek gitu ya, harus subrek dulu tuh. Gitu ya. Kalau misalkan nanti saya share tuh apa namanya file PDF ini saya share ke grup ya. Nanti kamu buka sendiri, kamu tinggal klik saja di situ, misalkan contoh kasus 1 di situ nanti akan menjelaskan tadi terkait contoh kasus satu tadi yang saya jelaskan. Begitupun contoh kasus 2 dan seterusnya. Gitu ya. Kamu tinggal tinggal klik saja gitu, nanti akan ada video saya menjelaskan di situ. Jadi nanti kalau kamu tadi apa yang saya sampaikan belum paham, itu nanti kamu bisa mengulang-ulang gitu ya. Mengulang-ulang video tersebut sampai kamu paham. Seperti itu. Sampai sini dulu ada pertaruhan enggak? Tidak, Pak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya yang nanya nih. Ya. Saya ingin nanya, ya sebenarnya itu di LKPD kamu ada, oke ya. Saya nanya ke siapa ya? Siapa ya? Ke siapa nih? Ke Pina aja lah, oke ya. Ya siap Pina ya. Awal, ya. Pak. Ke Pina aja. Saya terus Pak yang ditanya, Pak. Ya, kamu aja lah. Oke ya. Mudah diingat soalnya namanya. Ya, betul sekali. Duduknya juga di depan tuh, di depan meja, di tembok. Ya, baik, Pak. Ya. Nah, selanjutnya nih, saya yang nanya nih. Perhatikan ya transaksi yang saya sampaikan. Ya. Siapa? Ya. Tuan A, gitu, membeli peralatan secara kredit. Ya, dari toko mawar. Silakan kamu buat analisisnya. Sok ceritakan saja. Ya. Jadi transaksinya ada pembelian peralatan secara kredit ya. Berarti nanti jurnalnya peralatan di sebelah debit dan di kreditnya utang, Pak. Karena pembeliannya secara kredit maka akan menimbulkan akun utang di sebelah kredit. Oke. Seperti Betul itu. sekali ya. Kalian yang lain bisa menyimak juga ya. Oke, saya anggap ini udah sangat good ya, udah bisa lah. Saya harap yang lain pun demikian. Ya, yang lain pun bisa gitu ya. Nah, selanjutnya di sini karena waktunya juga hampir habis ya. Ya, untuk minggu depan kita akan masuk ke masih tentang jurnal umum ya, tentang kasus-kasus lainnya yang mungkin bisa lebih hot lagi gitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini itu dapat saya simpulkan gitu ya, Jadi faktanya itu ya, dalam menyusun jurnal umum itu kita harus paham dulu penggolongan akun, definisi akun, dan saldo normal yang ada pada akuntansi perusahaan jasa. Itu poin utamanya. Sehingga kalau kalian menguasai hal tersebut, tentu kalian dapat atau bisa menyusun jurnal umum ya dengan benar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke. Untuk minggu depan seperti tadi sampaikan, saya akan menjelaskan tetap masih di jurnal umum juga ya. Karena saya pengen kamu itu atau kalian itu semakin jago gitu ya. Karena filosofis seperti ini saya pernah dengar dari dosen saya dulu, akuntansi itu ada patah mengatakan Allah bisa karena sudah biasa ya. Itu kita harus sering mengerjakan soal sehingga kita akan terbiasa gitu dengan soal-soal yang hot ya, yang good dengan analisisnya. Oke ya. Baik, mungkin itu saja. Silakan ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada. Ya. Sudah cukup jelas Pak Sudah penjelasannya. jelas. Oke ya. Nah, selanjutnya silahkan Pak Uji. Ya Pak. Oh iya, silakan tutup oleh doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.